warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya anak-anak kurang semangat, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagus. Nah, di sini apa kabarnya? Baik. Baik. Nah, jadi ibu, kalau misalnya ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lagi ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoanya seperti kemarin, sebelum berdoa kita yel-yel dulu. Berdiri dulu. Berdiri, oke. Yel-yel mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga Jari kanan. tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, duduk. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zikni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa ibu suruh berdoa? Supaya setiap kita melakukan sesuatu kita harus berdoa, supaya dengan kita berdoa kita pekerjaan kita bakalan jadi lancar dan berkah. Nah, di sini ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang kita belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum belajar ibu akan absen dulu biar ibu tahu siapa yang nggak hadir. Jadi nanti kalau misalnya ibu absen, ibu panggil namanya, tunjuk tangan ya, hadir. Yang pertama, Fani Aulia Rahmi. Oke, hadir ya. Yang kedua, Puan Najwa Titian Hati. Oke, hadir. Berarti semuanya ada ya, hadir ya. Nah, lanjut kita ke materinya. Di sini ibu kasih dulu materinya sama kalian. Jadi materi kita hari ini temanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ibu tulis dulu. Nah, tema kita hari ini hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, seperti yang di judul itu tumbuhan. Nah, sebagian besar kan kita orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu makannya apa? Fani makannya apa, Fani? Nah, nasi. Nah, Fani sama Jua tahu nggak? Nasi itu berasalnya dari mana? Padi. Nah, ya betul. Dari padi. Nah, jadi nasi itu berasal dari padi. Padi itu adalah tumbuhan. Nah, padi dapat tumbuh di daerah yang panas, seperti daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, daerah penghasil padi itu berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, jadi gimana prosesnya dari padi ke nasi? Jadi dari padi diolah dimasukkan ke suatu mesin, diolah jadi suatu mesin, dan akhirnya itu jadi beras, dan beras itu kita masak akhirnya menjadi nasi dan baru kita konsumsi. Nah, jadi padi itu berlokasi di dataran rendah.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Ibu akan mengasih tahu ciri-ciri, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Ibu tulis dulu. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri, manfaat, mata pencarian penduduk dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, kita mulai dari dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi ciri-cirinya apa? Ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke, Ibu tulis dulu. Selanjutnya ada dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi ciri-cirinya dataran rendah, ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan terakhir ada pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada juga yang terjal. Nah, seperti kita ketahui, kalau pantai yang landai itu biasanya digunakan untuk objek wisata. Seperti pantai kita sekarang, Pantai Bengkulu namanya apa? Ya, Pantai Panjang. Jadi ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan air laut. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari dataran tinggi. Siapa yang mau tuliskan? Angkat tangan. Ya, boleh juga. Oke, itu aja. Jadi manfaat dari dataran tinggi, yang pertama ada untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Nah, kalau di dataran tinggi manfaatnya apa? Coba Pani baca manfaat di ini. Dataran rendah. Manfaatnya. Pertanian, Perkebunan, peternakan, dan industri. ya, pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya kalau
di pantai. Nah, manfaatnya kalau misalnya untuk di pantai itu tempat objek wisata atau tempat orang-orang ngumpul, berfoto. Dan yang terakhir, mata pencarian penduduk. Kalau di pantai mata pencariannya biasanya apa? Biasanya nelayan. Kalau dataran tinggi coba Najwa baca. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi. Ini. Petani dan Petani dan pekebun. pekebun. Petani dan pekebun. Kalau dataran rendah, coba dibaca ini. Petani, karyawan, Dan buruh. Berarti petani, karyawan, dan buruh. Nah, dari sini Ibu akan jelaskan kembali ciri-ciri dataran tinggi. Ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Manfaatnya, terdapat tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Nah, mata pencarian penduduknya petani dan pekebun. Kalau misalnya di dataran rendah, ciri-cirinya ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Manfaatnya bisa sebagai lahan pertanian, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk di sana sebagian besar ada bisa karyawan atau buruh. Kalau misalnya terakhir di pantai, ciri-cirinya adalah berbatasan dengan air laut. Manfaatnya sebagai tempat wisata atau kunjungan turis-turis yang datang. Dan yang terakhir, mata pencarian penduduk, yaitu sebagian besar kalau di pantai itu adalah nelayan. Nah, tadi kan kita telah mempelajari ciri-ciri dataran rendah, dataran tinggi, pantai, terus manfaatnya, terus mata pencahariannya, mata pencarian penduduk, dan sekarang sumber daya alamnya. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan 2 box atau 2 kantong yang dimana terdapat sumber daya alam, dan kalian harus bisa memilih atau menentukan yang mana dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, biar lebih jelas, Pani boleh milih 1. Nah, itu adalah perkebunan teh. Nah, perkebunan teh termasuk ke dataran tinggi, rendah, atau pantai? tinggi. Ya, betul. Dilem Pani. Sini. Ayo. Nah, dikit. Oke. Dah. Tempel di sini. Rapi-rapi ya. Oh, oke. Ya, betul. Nah, ya. Sekarang Najwa ambil di kotak sini, tadi kan udah di sini. Itu tanaman tebu. Tanaman tebu termasuk ke dataran rendah, dataran tinggi, atau pantai? Dataran rendah. Oke, betul. Lem dulu. Oke, Najwa boleh dipilih. Oke, kotak ini. Nah, itu sayuran kol termasuk kemana, Najwa? Dataran? Tinggi. Oke, betul. Banyak. Di sini juga. Oke, tempel di bawah. Oke, yup. Oke, benar. Lanjut, Pani lagi. Nah, itu udang. Termasuk kemana udang?
Oke. Betul. Najwa lagi. Gambar apa? Ah, itu rumput laut. Rumput laut termasuk ke? Pantai. Oke, betul. Termasuk ke pantai. Ke sini ya. Nah, anak-anak, jadi anak-anak telah menunjukkan gambaran-gambaran yang mana termasuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Jadi sekarang ibu tanya, anak-anak sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah paham ya. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan yang mana dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah paham dan waktu kita juga sudah habis. Mungkin ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafil usri ilal